power of emak-emak ya, nggak bisa dipungkirin. Ibu-ibu tuh bener-bener berperan banget saat pemilu. Kita nih bukan bank. Oh iya. Kita bukan sumber dana tak terbatas, ya kan? Masih muda ya. Iya, jadi kayak itu suatu hal yang harus diedukasikan ke warga juga. Jangan manja ke caleg. Banyak orang lain punya privilege tapi suka sok-sok nggak mau diakuin gitu loh. Cuma menurut aku kayak it's fine, just own up to it. Aku kayak pertama nih kayak ngeliat, kayaknya ada ya space buat anak muda di pemerintah, di politik, kayak dibutuhin nih gitu. Jadi aku baru kebuka mata aku kayak, bisa loh anak muda di politik. Mental health tuh masih tabu di Indonesia. Kayak banyak orang yang mikir, lu sakit jiwa gitu, padahal kan enggak. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kagol, aduh senang sekali ya rasanya kita dapat bertemu kembali di podcastnya Kagols, Kader Ngobrol Santai, yang mana kita akan memanggil kader-kader Partai Golkar, khusus yang usianya muda ya, yang nanti akan turun di pemilihan legislatif di tahun 2024. Dan sekarang ini memang udah jadwalnya kampanye ya, jadi akan banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kader muda Partai Golkar di seluruh Indonesia. Nah, narasumber kali ini yaitu seorang anak dari politisi senior Partai Golkar. Dari segi pendidikan ya, juga jangan diragukan lagi ya, karena aku lihat CV-nya nih ya, lulusan manajemen bisnis dari Los Angeles, California, USA. Dan juga dia pada saat kuliah nih, dia sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa di Amerika Serikat ya, bagian Los Angeles. Nah, dia juga sempat nih bekerja di TV Net Media Group. Keren ya, karena waktu zamannya dulu tuh Net TV tuh kayak gimana ya, kayak anak muda banget lah ya. Gue kece dari lahir kayak gitu gak sih? Dan juga ternyata sekarang ini jiwa kepemimpinannya itu dilanjutkan. Sekarang itu ada menjadi Waketum DPP AMPI dan juga ada Wasekjen PPK Poskuru 1957. Ayo tebak siapa? Perempuan ya, perempuan. Dan sekarang mencalonkan kembali, berarti yang kemarin sudah pernah ya, dan mencalonkan kembali di DPRD DKI Jakarta 5. Ada 3 kecamatan di situ, Jatinegara, Durensawit, dan Keramat Jati. Nomor 1 siapa dong? Pasti tebak di kolom komentar siapa? Nggak usah deh, langsung aja. Mbak Alia Norayu Laksana. Makasih Mbak Alia sudah datang ke kantor sederhananya kami. Thank you Mbak Angel sudah mengundang aku. Oh iya, dengan senang hati. Kalian udah lihat belum Instagramnya dia yang benar-benar belusukan ya di daerah 3 kecamatan itu, karena tim suksesnya ini emang benar ini ada di sini tim suksesnya emang setia menemani ya, mendampingi pada saat belusukan itu. Mereka yang benar-benar memanajemenin gitu ya, untuk dia turun apa segala macam. Bisa ada Kak Mika? Selalu didampingin. Oke, mengenal lebih jauh untuk kalian Sobat Kagol yang ada di Jatinegara, Durensawit, Keramat Jati, tidak boleh di skip ini YouTube ini, tidak boleh di skip karena kalian harus lebih mengenal kembali lebih dalam seorang Alia Norayu Laksana. Mbak, aku mau nanya nih. Iya. Menyandang nama Laksono di belakang itu jadi privilege apa bebannya Mbak Alia? Dua-duanya. Iya. Jadi pertama-tama nggak bisa dipungkiri, emang aku ada privilege. Dan aku ngerasa banyak orang lain punya privilege tapi suka sok-sok nggak mau diakuin gitu loh. Cuma menurut aku kayak it's fine, just own up to it kan. Aku sangat bersyukur dan sangat blessed terlahir di keluarga ini dan dikasih banyak akses sama orang tuaku, sama kakak aku juga, dan alhamdulillah aku bisa menggunakan semua hal itu bisa buat berkontribusi gitu. Dan aku juga sangat bersyukur di keluargaku karena kita datang dari background organisatoris semua, jadi tuh emang dididik harus mengabdi gitu. Emang pendidikan orang tuaku tuh kayak gitu, lebih mengutamakan
orang lain. Jadi sekarang lebih besar ya. Iya, gitu. Dan skalanya di pemerintah gitu. Jadi privilege-nya di situ. Beban pasti ada ya karena itu nama besar dan a lot of people know my dad. Tapi aku ngerasa kayak aduh aku bisa nggak ya live up to his expectation. Maksudnya aku nggak akan pernah berusaha bisa ngalahin atau menjadi setara seperti beliau karena bukannya nggak memungkinkan tapi itu jauh banget dan aku ngerasa aku hanya bisa do my best aja gitu. Tapi ya dengan semua privilege yang aku beri itu intinya kita dididik dengan baik lah. Jadi bukan kayak anak-anak manja yang kerjanya foya-foya doang gitu, tapi kita semua disuruh sekolah yang bener, kerja yang bener, berkontribusi gitu. Jadi dengan privilege-nya malah diajarkan digunakan untuk dengan baik lah. Jadi dimanja nggak? Manja pasti ya, karena kan aku anak terakhir, aku iya, terus kayak jeda aku sama kakak aku tuh gede banget kan, belasan tahun. Jadi pada saat itu kayak orang tua aku juga udah kayak sibuk gitu loh, ya kan ngerintis karir. Jadi emang pasti dimanja, tapi tetap ada boundariesnya dan tetap ya itu nggak boleh cuman foya-foya ngabisin duit keluarga doang, tetap harus kerja gitu. Ini terbukti loh karena Pak Agung Laksono ini menyekolahkan Mbak Alia ini ya. Aku pada saat baca di Google itu ya, itu jadi waktu kuliah jadi ketua persatuannya kayak presidennya gitu ya. Atau gimana? Iya. Iya benar ya. Yeah. Ketua Persatuan Mahasiswa atau Permias ya di Amerika Serikat bagian Los Angeles. Itu juga situ pemilihan gitu. Tergantung kandidatnya sebanyak apa. Kalau pada saat itu aku sama teman-temanku kita udah kayak ya udah gue jadi ini lo jadi ini gitu, udah agak bagi tugas gitu. Jadi nggak pakai. Ya mungkin yang paling aktif kalian ini lah. Iya, dari yang generasi sebelumnya yang melanjutkan ke generasi berikutnya yang aktif tuh kebetulan ada 4 atau 5 orang nih gitu. Jadi kita udah kayak oke, yang mau jadi ketua siapa. Waktu itu memang kebetulan aku udah pengen banget nih gitu karena aku suka berorganisasi kan sama Mbak Angel kan, kita udah berpengalaman berorganisasi bareng. Jadi kebetulan pada saat itu dan aku udah tahu teman-teman aku yang lain kayak interestnya di mana, bakatnya di mana. Jadi kita udah kayak bagi-bagi tugas aja. Oke. Nah, pada saat di sana tuh yang di Amerika Serikat Los Angeles itu apa yang dilakuin waktu jadi ketua itu, Mbak? Jadi kebetulan organisasi itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi intinya di Los Angeles, California itu banyak banget orang Indonesia yang sudah menetap di sana, yang dari lahir di sana atau besarnya di sana, yang hanya sekedar kuliah di sana, sekedar kerja di sana. Itu banyak banget. Dan kita tugasnya itu untuk mengumpulkan diaspora yang mahasiswa Indonesianya gitu biar ngebantu satu sama lain lah karena kan itu kan lintas usia ya. Jadi ada yang mungkin ada yang udah S2, ada yang S1 udah mau selesai, ada yang baru mulai S1. Jadi kayak kita ngebantu satu sama lain lah buat adaptasi di kehidupan di luar negeri gitu. Terus bikin kegiatan-kegiatan buat gathering, ngumpulin komunitas Indonesia, buat networking gitu. Terus bikin kegiatan itu ya seperti kita olahraga lah, pentas seni, talent show. Kita sempat kita ngebawa film Soekarno yang Aryo Bayu. Kita bawa ke Amerika untuk screening di 4 kota. Kita undang Mas Aryo Bayunya dan Kak Amrit Punjabinya. Kayak gitu ya? Iya. Kegiatan-kegiatan sosial gitu ada nggak sih? Iya, bakti sosial gitu. Tapi biasanya bakti sosialnya di Jakarta malahan. Jadi kalau lagi musim libur. Gitu. Iya, pas lagi musim panjang, musim libur panjang, kita semua lagi di Indonesia, itu pasti kita janjian tuh berapa kali gitu. Jadi waktu itu aku pernah di daerah Banten. Apa itu kegiatan? Kita ngajarin bahasa Inggris ke komunitas gitu. Itu kebetulan komunitas binaan almarhum Ani Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono itu di bawah Persatuan Istri Kabinet pada saat itu sering membina area itu. Oh, jadi sasarannya pada saat itu di
Banten tadi. Iya di Banten. Abis itu aku dapat akses buku-buku dari Kemendikbud, buku-buku bahasa Inggris buat anak-anak SD. Kita bagiin, terus kita ajarin basic English. Kita melalui lagu, melalui seni, melalui baca buku. Abis itu kita pas banget itu lagi bulan puasa, jadi kita buka puasa bareng. Gitu, mereka seneng banget. Kita kasihin Hokben sama KFC sama tajil. Abis itu kita bagi-bagiin kayak barang-barang bekas tapi yang masih layak. Terus kayak mainan-mainan gitu. Seru ya. Sampai sekarang nih masih keep in touch. Iya masih ada yang beberapa yang dekat. Oke. Dari kuliah aja itu benar-benar sudah mengalir ya darahnya ya. Apalagi kan sekarang juga diperkuat dengan kakaknya Mbak Alia tuh, Mas Dev Laksono, kalau panggil ketum ya, Ketum Dev Laksono itu juga anggota DPR RI gitu ya. Bapak juga udah mengalir keras lah, kalau di Black tuh udah ibaratnya udah kayak kuning banget ya. Kuning banget ya, bukan merah lagi, udah kuning banget ya Pak. Nah, diputuskannya untuk masuk ke politik gitu, itu pas kapan? Aku nggak pernah memutuskan actually. Jadi tuh aku nggak pernah interested di dunia politik karena nggak pernah, karena aku ngeliat papa capek terus dan nggak pernah di rumah. Sibuk kerja, jadi aku kayak aku nggak ngerti dia kerjanya ngapain. Papa nggak pernah ngajak-ngajak gitu? Ngajak kunker ke luar negeri dan sekalian liburan. Sekalian keluarga juga. Iya. Karena udah gak ada waktu banget. Iya, emang. Jadi sekalian liburan. Misalnya kunker kan maksimum 5 hari kan. Ya mungkin extend 2 hari lah gitu, biar kita seminggu di luar negeri gitu. Itu kan paling cuman karena aku sekolah dulu, jadi palingan cuma bisa akhir tahun atau pertengahan tahun gitu. Jadi family vacation tuh nggak sering gitu. Abis itu jadi tuh nggak pernah kepikiran sama sekali interested jadi politik atau nikah sama politisi. Dan itu bener-bener aku kayak enggak mau gitu, tarik gitu. Terus nah itu terus jadi pas banget Munas Ampinya Ketum Dito terpilih dari Mas Dev ke Dito, ke Mas Dito 2016 di Palembang, di Palembang, Jakabaring ya dong. Terus aku jadi tuh awal-awalnya pas aku masih di Amerika, kayak pas kita masih pakai Facebook waktu itu, masih pakai Facebook. Abis itu ada kayak agak viral, untuk ukuran zamannya agak viral tuh poster-posternya Mas Dito mau maju. Terus aku kayak, ini apaan sih, aku nggak ngerti, ini bukannya pekerjaan Mas Dev ya. Terus dijelasin, oh ini udah waktunya untuk ganti ketua umum, dan Mas Dito mau mencalonkan. Terus aku kayak, oh okay, that's good for him. Dan kebetulan udah deket sama Mas Dito dari dulu kan, dari pas zaman Mas Dev awal jadi ketum Ampi. Jadi jadilah pas aku lagi di Indonesia, pas banget waktunya sama Munas Ampi, diajakin ke Palembang. Dan kebetulan kedua orang tua aku juga berangkat. Gitu, Mas Dev berangkat, istrinya, anaknya juga semua berangkat. Akhirnya kita berangkat rame-rame. Gitu, terus pas nyampe sana, sebelum Munasnya mulai itu kita ada kayak makan siang yang menjamu senior-senior Golkar gitu kan. Terus aku ikut dong. Karena aku gak kenal sama siapa-siapa, dan aku gak tahu ini tuh acara apa sih, kayak Munas tuh apa, aku gak ngerti. Terus udah gitu di situ papa masukin aku, bilang nitip lah ke Mas Dito gitu. Terus Mas Dito kenalin aku ke teman-temannya yang jadi kayak tim sesnya dia gitu. Terus dan karena kebetulan ketemunya langsung anak-anak muda, aku jadi kayak interested gitu. Oh kayak seru nih, kayak berorganisasi tuh isinya anak-anak muda semua, dan semuanya tuh kayaknya interested in politics gitu. Karena prior to that aku nggak pernah ketemu sama anak muda yang tertarik di politik. Karena selama kuliah nggak siapa, nggak ada, nggak pernah. Ya mungkin beda circle aja kali ya. Jadi emang nggak pernah ketemu, dan dulu juga belum terlalu ada jargon milenial jadi pemimpin belum ada. Itu baru start dari pemilu 2019 gitu. Jadi 2016 2017 tuh belum ada tuh narasi kayak gitu. Jadi aku kayak pertama nih kayak ngeliat, oh kayak ada ya space buat anak muda di pemerintah, di politik, kayak dibutuhin nih gitu. Jadi aku baru kebuka mata aku kayak, oh bisa loh anak muda di politik, itu memungkinkan gitu. Kayak aku mikir
selama ini tuh harus jadi ibu-ibu gitu buat nyalon DPR gitu. Aku nggak ngerti gitu, apalagi sekarang kayak anak muda bisa jadi menteri. Zaman dulu mana ada, nggak kepikiran gitu kan. Karena ini emang transisi ya. Transisi banget. Zaman dulu juga kayak ya belum dulu banget sih, last 8 years ago tuh kan kayak nggak kepikiran ya anak muda bisa jadi menteri gitu kan, nggak kepikiran anak muda bisa jadi megang posisi yang penting tuh belum ada gitu narasi itu. Jadi kayak nggak kepikiran aja, tapi pas ternyata ngelihat praktek langsung di organisasi yang dipimpin oleh anak muda, kadernya semuanya anak-anak muda, jadi enak gitu loh belajar bareng sama orang-orang yang seumuran gitu. Jadi Sobat Kagol, bagi kalian yang pingin banget ini udah dibuka lebar-lebar tadi ya. Udah diiklanin nih, gue diiklanin nih, udah diiklanin. Iya, bener-bener. Nah, supaya pingin tahu nih, misalnya ada pasti interest sih anak-anak muda itu sekarang. Maksudnya cuma bingung mau kemana, jadi Sobat Kagol bisa DPD daerah masing-masing ya, maksudnya Kampi luar biasa. Soalnya enaknya tuh kalau di organisasi kepemudaan tuh nggak langsung yang berpartai banget kan, karena anak-anak muda kan takutnya itu kan yang kayak langsung siapa sih yang mau berpartai gitu. Tapi kalau di organisasi kan kayak kita belajar dulu step by step gitu dan berkembang bareng. Jadi aku ngerasa serunya dan baru kepikiran buat berpolitik tuh saat terekspos. Abis itu terus ketemu jodoh dong, say. Iya, jadi gue udah kayak ngotot banget nih, nggak mau dapet jodoh politisi terus dapet. Ngomong masih harus hati-hati. Itulah. Jadi ngakak Mbak Alia ini umur berapa? 29. Tahun berapa ya? Aku datang juga loh. 2000 berapa nikah ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti 2021. Iya. Ya, 2021. Mbak Alia udah nikah. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Ketemu ada yang jodoh nih ya kan. Tadi kan hilalnya pada saat ini ya 2016 ya gitu ya. Hilal pertama ya. Lagi summer ya waktu itu ya? Lagi summer. Enggak, mendekati akhir tahun waktu itu. Mendekati akhir tahun. Akhirnya diajak lah ya. Iya. Itu ya. Belum lulus tuh. Oh, belum lulus. Masih lagi liburan-liburan aja. Nah, terus ini tadi bertemu jodohnya di situ. Siapa tahu ya Sobat Kagol yang jodoh bisa ditemukan di berorganisasi lah, guys. Biar dapat jodoh. Iya. Aku itu tertuju padaku enggak sih? Nah, setelah ini Mbak Alia ini memutuskan kembali ya gitu untuk mencalonkan diri ya nanti ya, mengabdi, karena memang ajarannya Pak Agung adalah memang mengabdi ya buat masyarakat, buat banyak lah, lingkup lebih luas gitu. Ini cara ngomong ke suami gimana nih Mas? Kan dia tadi udah mengucap loh, pokoknya aku gak mau lah di politik itu udah bener-bener gak ada waktunya, bener-bener mengabdi banget buat masyarakat. Sedikit lah waktunya ya, sedikit banget untuk membagi, memilah, kesehatan dan lain-lain. Nah sekarang gimana Mbak? Coba udah nikah, nyuwun sewunya gimana? Iya, jadi kan emang karena ketemunya di organisasi politik, jadi memang apa ya, udah standarnya tuh udah beda gitu loh. Kayak ya gue di sini karena emang gue mau berpartai, pasanganku pun sama pemikirannya gitu, mau di dunia politik, mau kerja di pemerintah gitu. Jadi emang it's bukan konsep baru yang aku harus introduce gitu loh. Terus saat lagi masa-masa nyalek kan lagi pas yang persiapan kan, jadi tuh pas pemilu 2019 kita mulai start kampanye dari September 2018 kan. Agak lama tuh prosesnya waktu itu. Nah, persiapan tuh kan dari kayak abis lebaran, mungkin sebelum lebaran 2018 itulah, itu udah harus persiapan tuh, udah ngumpulin berkas apa segala macem. Nah itu kayak aku tuh didorong memang sama papaku untuk nyalek. Pada saat itu aku juga karena baru lulus kuliah, belum yang paham banget gitu. Tapi ya dengan proses di organisasi, dikasih pendidikan politik di partai, di organisasi, jadi lama-lama lebih paham, dan karena turun ke lapangan terus-terusan juga jadi lebih mateng lah pengalaman langsung di lapangan. Nah pas lagi proses persiapan itu, Mas Evan juga tertarik gitu. Pada saat itu belum nikah ya? Belum. Udah. Terus beliau
dapat restu juga dari orang tuanya, jadi maju di Jawa Tengah, aku di Jakarta Timur gitu. Terus jadi itu pas bagian itu sih nggak terlalu ada minta izin, cuman kayak yaudah kita coba aja nih gitu kan. Dan pada saat itu kan semua orang nyalek kan, ya kan. Literally semua orang nyalek, udah mulai banyak anak-anak muda tuh ya kan. Ada Mbak Putri, Mbak Roro Esti, banyak lah. Even yang belum terpilih pun tetap niat maju gitu pada saat itu kan. Yang akhirnya nggak terpilih pun kampanyenya gokil lah, keren-keren lah anak-anak pada zaman 2019 itu. Nah, abis itu seiring dengan berjalannya waktu, pas udah menikah, memang aku juga tetap mengutarakan gitu. Aku memang mau ada passion di sini, dan memang kalau ditakdirkan, amin, kita hanya bisa berdoa ya guys, dan berusaha dulu dan berdoa. Ya, aku mau nyalek lagi gitu. Dan ini gimana nih? Ini situasinya di mana? Nggak pakai minta izin yang gimana sih? Gitu. Cuman emang ya udah sama-sama tahu. Emang dia juga tahu, Mas Evan tahu aku orangnya ambisius, dan aku juga mau aktif terus. Jadi lebih ke ngemastiin aja gitu, kayak kita tuh satu halaman, pokoknya aku tetap mau berusaha dulu nih di 2024 ini gitu. Dan maksudnya selama alhamdulillah papa juga masih sehat, pasti dia juga akan ngedorong aku untuk di situ. Tapi ini lebih ke pilihan pribadi aku ya, udah nggak pakai disuruh lagi, udah 100% my own choice, dan itu bulat dari aku gitu. Terus dan suamiku alhamdulillah support gitu. Dan sebetulnya minta izin tuh lebih ke untuk berkeluarganya, karena aku memang belum punya anak kan. Itu juga salah satu faktornya, karena memang mau selesaiin pemilu dulu. Dan aku bersyukurnya tuh lebih ke dia bener-bener paham itu, kayak aku mau fokus berkarir dulu kan. Tiba alhamdulillah Mas Tito dinobatkan jadi Menpora ya. Dan aku tetap bisa dampingin beliau di Kemenpora. Jadi kayak sibuk banget kan tuh pas dari awal beliau dilantik sampai sekarang. Sekarang sibuknya udah setengah-setengah ke dapil kan. Jadi untungnya tuh suami aku paham gitu loh. Aku kayak masih mau kerja dulu, abis itu mau nyalek gitu. Jadi minta izinnya lebih ke nggak apa-apa ya kalau nyoba punya anaknya, insya Allah tahun depan gitu. Tapi Mas Evan itu suaminya Mbak Alia ini, kalau di DPP dikasih disenggol ya, tau nggak jawabannya? Baik banget lagi jadi, sumpah itu udah ganteng, baik banget. Dia maksudnya bukan dia seorang siapa atau menantunya siapa iya. Tapi dia tuh bener-bener loh, kalau kerja tuh serius banget sama saya. Iya, makanya aku tuh suka masukin dia ke kepanitiaan, karena pasti kerjanya niat, maksudnya telaten lah. Iya, dapat apa namanya bidang ini, misalnya koordinator ini ataupun anggota bidang ini gitu ya, dia tekun loh. Dan kebetulan selalu di panitia itu adalah protokol kan. Iya, kan melanjuti Mbak Enja. Kader kita kan kadernya Mbak Enja ya. Di protokol kan mbak senior ya. Iya. Ujuk-ujuk nih muncul nih. Nah, ini suaminya Mbak Alia, Mas Evan, yang semuanya itu ganteng banget ya. Kalian boleh cek ya Instagram Mbak Alia. Kalau Mas Evan kan ini ya, mungkin kalau kalian sembari melihat ya kinerjanya Mbak Alia nanti ya, kalau di turun-turun dapil seperti apa, kalian boleh cek tuh. Di situ ada fotonya Mas Evan. Seganteng itu emang ya suami kamu menjadi rebutan sama senior-senior Evan. Sumpah mbak, aku pokoknya kalau pas lagi sumpah ngakak. Aduh, untung ada Evan. Sumpah. Untung jangan kegeran. Nyata nih. Tapi kita selalu beda bidang. Jadi biarin aja dia direbutin sama emak-emak. Mbak, happy loh kerjanya. Kita tuh asik-asik aja sih. Iya. Kan ya, asik-asik aja gitu di Partai Golkar. Jadi jangan salah untuk harus memilih Partai Golkar, karena seasik itu loh kita semua yang ada di Partai Golkar. Nah, sekarang Sobat Kagol masih tahu bahwa Mbak Alia tadi udah spill dikit ya, bahwa Mbak Alia adalah mendampingi Menpora. Jadi pada saat 2000 berapa itu ya, sama Pak ZA ya, dari 2019 akhir banget. Akhir gitu ya.
Mbak Alia itu masuk dalam staf susnya Menpora gitu ya. Dan sekarang dilanjutkan kembali Menporanya Aryo Bimo Nandito nih, dan Mbak Alia tetap menjadi staf khususnya beliau gitu ya. Jadi aku mau nanya nih, Mbak Alia di staf sus Menpora ini ada di bidang apa dan udah ngapain aja nih? Iya. Program-programnya. Oke, jadi dulu di bawah Pak Zainuddin Amali itu staf sus ada 3, salah satunya aku. Itu nomenklaturnya staf sus bidang kreativitas dan inovasi kaum milenial. Nah, shift ke zamannya Mas Dito Aryo Tejo, staf susnya sekarang ada 5. Dan aku nomenklaturnya diubah jadi staf sus bidang komunikasi dan hubungan internasional. Jadi just for reference kita staf sus ber-5, tapi untuk program-program tuh ada beberapa item yang dibagi sesuai nomenklatur, tapi ada beberapa yang kita garap bareng-bareng aja. Jadi karena menghandle program itu agak sulit dan banyak banget yang harus dipikirkan dari segi substansinya, terus peraturan relates ke undang-undang atau peraturan-peraturan Menpora, abis itu dari segi budgeting, anggaran, administrasinya, terus kalau misalnya kerjasama dengan mitra-mitra itu teknisnya bagaimana. Jadi nggak mungkin satu staf sus ngerjain semua sendiri. Maka itu harus dibagi tugas. Jadi kita ngegarap banyak kegiatan bareng-bareng gitu. Jadi Mas Dito nggak selalu ada spesifik yang apa buat aku handle, tapi kadang-kadang kayak dia tuh mempaparkan program-program prioritasnya dia pas di awal beliau menjabat, habis itu turunan-turunan program-programnya, dan what we usually do is dari program prioritas beliau sama apa yang sudah dijalankan di Kemenpora, karena kan Mas itu masuk bulan April, jadi itu tahun anggarannya udah jalan kan, ya, jadi kita nggak bisa merancang semua dari awal tuh, ya kan kalau di pemerintah kan harus tahun sebelum kan. Jadi karena nggak bisa semuanya kita kerjain dari awal karena semua udah dianggarkan, jadi apa yang beliau mau, visi misinya beliau sama apa yang sudah dijalankan diketemu di tengah aja, gitu, dan dibikin lebih kemasan yang dibuat lebih mudah dengan kita ngegandeng mitra-mitra kayak komunitas atau organisasi atau media yang lebih anak muda lah, intinya semua dibikin lebih fresh, lebih inovatif, lebih tepat sasaran, pergerakannya lebih masif dan lebih welcoming gitu. Dan apa yang aku udah kerjain specifically, baru banget tadi hari ini aku ngebantu teman-teman staf sus yang lain buat menyelenggarakan kegiatan Rembuk Pemuda Collab Rangers. Itu suatu kerjasama antara Kemenpora dan BNPB untuk meningkatkan SDM anak muda yang suka volunteering dalam penanggulangan bencana. Iya. Jadi tadi aku bantu dari planning stage sampai tadi eksekusinya gitu. Terus selain itu aku bantu program Muda Memilih. Leadnya bukan aku, leadnya ada tenaga ahlinya Mas Dito, tapi aku bantu-bantu juga. Jadi Muda Memilih itu suatu campaign-nya Kemenpora untuk meningkatkan partisipasi pemuda di pemilu gitu. Jadi kan emang Kemenpora itu ada MOU sama KPU, dan emang tugas kita untuk mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara selama masa pentingnya anak muda terutama pemilih pemula menggunakan hak suara mereka. Nanti di tahun 2020. Iya, gitu. Jadi kita harus mensosialisasikan itu melalui program-program yang lebih tepat sasaran. Kayak contohnya kemarin kita kerjasama dengan login-nya Habib Hussein Jafar dan Onat. Itu kan program hits banget kan ya. Dan mereka lebih ngomong tentang toleransi dan keberagaman dan agama, tetapi kita mengarahkan toleransi dan keberagaman dalam konteks pemilu gitu. Jadi menghormati satu sama lain, menghormati perbedaan pendapat dan pilihan, tetapi yang penting harus nyoblos. Gitu. Dan itu kita mau roadshow ke beberapa kota juga sampai tahun depan, karena pemilu tahun depan kan berkali-kali kan ya, ada pilkada apa segala macam. Terus sebelum itu bantu melaksanakan Hari Sumpah Pemuda. Acaranya sendiri kita bikin di Monas. Itu idenya Mas Dito. Bikin di Monas, terus bukan hanya seremonial Hari Sumpah Pemuda sendiri, tapi Mas Dito mengide untuk bikin festival konser kerjasama dengan Pesta Pora
yang sudah sering memang menyelenggarakan konser-konser kan, gitu. Jadi diberi youthful twist lah, gitu. Terus sebelum itu aku megang program Festival Pemuda Indonesia, itu kita bikin kompetisi olahraga selama 5 hari untuk organisasi-organisasi kepemudaan. Kan OKP tuh di bawah naungannya Kemenpora, tapi mungkin agak gimana ya, kurang sinergi satu sama lain deh antara OKP, ya kan, ada gengsi dan egonya masing-masing. Tapi dengan adanya si Festival Pemuda ini, kita lebih mencairkan situasi dan lebih meningkatkan silaturahmi melalui olahraga. Dan di akhirnya kita ada festival musik 2 hari, kita ngundang semua artis yang lagi hits di ibu kota ini, ya kan, dan bisa menghadirkan belasan ribu pemuda di Kemenpora, gitu. Kayaknya wajah baru banget ya. Iya, jadi intinya sama ada satu hal lagi, satu program penting lagi yang aku bantu, itu olah rasa. Jadi tagline Kemenpora di bawah Mas Dito Aryo Tejo itu olah karya, olah rasa, olahraga. Olah rasa itu lebih ke sisi kesehatan mental, gitu. Jadi kita raising awareness tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan anak muda, karena anak muda zaman sekarang banyak tekanan-tekanan ya, dari keluarga, sekolah, kerja, dan mungkin mental health tuh masih tabu di Indonesia. Kayak banyak orang yang mikir, oh lu sakit jiwa gitu, padahal kan enggak. Cuman mungkin butuh tempat curhat aja. Dan intinya olah rasa ini, raising awareness ini, dan juga kita rencananya di awal tahun depan mau launching program buat free counseling online buat anak-anak muda. Penting banget ya. Kalau segitu mewek gitu ya, tidak tahu mau menceritakan kepada siapa selain Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bisa ya, ini nanti coba dikabarin, pasti ada kan? Iya, nanti di Instagramnya Kemenpora. Yang nggak ada salahnya curhat sama Tuhan yang dipercaya sama kita sendiri masing-masing. Cuman kalau mau ngomong sama orang juga it's fine. Iya, betul. It's okay. It's okay to not be okay. Kadang-kadang itu cuma perlu didengarin, nggak perlu bener. Untuk iya juga, bener juga. Iya. Jadi intinya di bawah kepemimpinannya Mas Dito, Kemenpora itu very fresh, very innovative, very inviting banget. Kayak tadi itu kita manggil Mas Pasha Ungu buat mini concert di Kemenpora. Mohon maaf ya, itu kenapa kita nggak ke info? Kok kita nggak ke info? Mohon maaf. Iya, jadi intinya di bawah kepemimpinan beliau, kita sebagai staf sus di-expect untuk menggandeng mitra-mitra yang lagi hits di kalangan anak-anak muda, baik itu media, organisasi atau komunitas atau platform apapun, buat mengamplifikasi program-program yang sudah ada di Kemenpora dan dibikin lebih tepat sasaran gitu. Nah, tadi kayaknya udah banyak banget yang diceritain apa yang sudah diperbuat buat untuk masyarakat Indonesia ya, dan sampai ini keliling ya nanti ya. Ini program-programnya banyak banget tadi yang diceritain sama Mbak Alia selaku staf sus dari Mas Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Nah, ini tuh berarti ngefek banget nggak sih Mbak untuk nanti dari dirimu jadi staf sus gitu, terus ngefek banget nggak sih kalau untuk bertemu dengan masyarakat itu di dapil terutama gitu, ngefek? Iya, karena aku ngerasa aku udah lebih dibanding aku dari pengalaman nyalek di 2018-19 ya, aku ngerasa aku udah jauh lebih dewasa banget. Dan aku udah lebih banyak pengalaman menghadapi aneka ragam manusia. Jadi lebih terbuka aja sih sekarang, dan bisa lebih profesional menghadapi orang-orang yang harus aku ketemuin di dapil gitu. Jadi ini walaupun Mbak Alia Laksono merupakan anak seorang yang aku sebut juga petinggi ya, jadi senior banget gitu di Partai Golkar gitu, mantan ketua DPR RI juga gitu ya. Gak manja loh, kalian bisa lihat di Instagram. Ini sekarang aku bakal nanya-nanya untuk dia hari-harinya ini. Aku rasa Jumat Sabtu Minggu ya kalau turun ya. Kamis Jumat Sabtu Minggu. Kamis Jumat Sabtu Minggu ini turun ke dapil nih. Aku pertanyaan ini buat Mbak Alia. Mendaftarkan diri untuk kedua kalinya ya, membuat semangat Mbak Alia akan lebih akan termotivasi kayak, wah ini emang targetnya menang dong pasti gitu kan ya. Yeah. Dengan usahanya Mbak Alia yang aku lihat di Instagram di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ya, Minggu juga ya sama ibu-ibu kan, ya, di Kamis sampai Minggu itu gitu ya. Nah,
bisa ceritain nggak profilnya orang-orang yang ada di dapil tuh kayak gimana? Jadi most of the time yang kita ketemuin emang mayoritasnya itu ibu-ibu, karena the power of emak-emak ya, nggak bisa dipungkirin. Ibu-ibu tuh bener-bener berperan banget saat pemilu. Terus itu mayoritas orang yang kita ketemuin. Tapi selain itu ada koordinator-koordinator juga, dan itu mostly anak-anak muda, under 40 lah, U40. Nah, kalau yang karakteristik ibu-ibu itu mereka loyal, mereka suka didengar, suka di-entertain. Makanya kalau kita turun kita harus banci tampil, emang harus entertain aja gitu. Jadi jangan harus mengedukasi politik, iya. Itu dengan penting dengan cara yang entertaining gitu loh. Emang harus agak apa yang namanya, Oprah Van Java kali ya. Gitu. Maaf, ini dia agak spill ya. Spill dia kalau turun terus. Iya, emang harus lebih bisa mengemas lebih. Iya, lebih seru aja gitu loh. Kayak lagi pentas aja, kayak lagi teater gitu loh, ibaratnya. Karena hidup ini udah berat, Mbak. Nah, itu saya. Jadi kita perlu yang menghibur, iya. gitu Jadi dan mereka tuh suka dihibur. Orangnya tuh tapi harus akunya juga harus datang senyum, harus ngobrol. Jadi aku biasanya tuh aku membiasakan diri kalau memasuki area kampanyenya, titik kampanye, aku salam sama semua orang dari ujung sampai ujung. Dan itu aku ngerasa jadi mengurangi barrier antara aku dan warga yang aku temuin. Dan aku ngerasa tambah kurang barrier itu, tambah gampang untuk mengambil hati mereka. Gitu. Jadi jangan sampai kayak gue ini pemimpin gitu. Ngerti gak sih? Emang iya, cuman tapi caranya tuh nggak kayak gitu. Kayak tetap harus humble gitu. Terus mereka tuh suka suka sosok orang yang humble, diperhatikan gitu. Jadi ibu-ibu, nggak hanya ibu-ibu sih, mostly ibu-ibu, tapi warga yang aku ketemuin generally itu mereka ramah, dan tapi mereka juga tipikal yang kayak kalau ada sesuatu yang mereka nggak suka, mereka berani ngomong gitu loh. Oh, itu ya profil yang di dapilnya Bali? Iya, kayak maksudnya, Mbak kalau bisa gini gitu ya? Kadang-kadang nggak ngomong langsung ke aku, mungkin mereka kayak segan atau apa, tapi kayak misalnya ada yang bisikan satu sama lain tapi kedengeran nih sama temen aku. Ngerti nggak? Jadi berani nih, emang ya namanya ibu-ibu ya, hobi ngegosip gitu, tapi mereka berani ngomong di situ gitu, nggak yang kayak iya di depan nanti sampai rumah gitu, nggak kayak gitu. Di situ mereka berani gitu ngomong. Tapi aku suka sih, nggak apa-apa, biar itu kan buat improvement aku ke depan ya. Walaupun mereka nggak ngomong ke aku, tapi kalau kedengeran sama tim kan nyampe juga ke aku gitu. And that's fine. Jadi mereka lebih berani gitu. Terus mereka berani bertanya juga gitu. Oh iya, anak mudanya ini ya. Iya, ibu-ibu maupun anak muda berani itu bertanya visi misi apa segala macam gitu. Jadi vokal juga. Biasanya masalah apa yang ditemuin di dapil? Kalau kita itu udah terfokus, jadi kita datang tuh udah fokus, jadi nggak berembet ke A B C D E F G gitu, karena kayak aku nggak bisa kasih solusi buat semua permasalahan ini gitu. Ini banyak ya. Iya, and it's also not my job gitu kan, untuk kayak kasih semua solusi, that's not possible gitu. I wish I could, tapi unfortunately memang aku nggak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah semua orang gitu. Jadi kalau kita datang memang sudah diarahkan untuk fokus lebih ke UMKM, karena memang aku ada program prioritas yang membantu pengembangan UMKM. Terus misalnya olahraga, mau support misalnya komunitas-komunitas senam atau komunitas-komunitas olahraga lainnya buat yang anak-anak muda. Kalau senang buat ibu-ibu kan gitu. Terus misalnya ngomong tentang KJP, BPJS gitu. Jadi banyak orang-orang yang KJP, BPJS, kartu lansia, kartu keluarga harapan itu mandek gitu karena dari pendataannya mungkin kurang lengkap, atau mungkin mereka ada utang di sana di sini, dan itu semua ngefek ke pencairan program-program pemerintah ini. Jadi Mbak Alia hadir gitu. Untuk membantu ya. Iya, ngebantu kita ya. langsung kasih solusi aja, solution oriented lah, berkarya.
Gila emang ya. Berkarya. Luar biasa. Karena ini Sobat Kagol harus tahu banyak banget caleg-caleg yang cuma pasang baliho spanduk ya. Oh, banyak. Tidak turun. Ya. Kalaupun turun juga gitu-gitu aja, tidak memberikan solusi, itu juga bingung ya gitu. Jadi memilihnya yang memilih mungkin banyak yang hadir di daerah kalian gitu ya, tapi harus benar-benar dipilih yang benar-benar bisa memberikan solusi ya dengan permasalahan. Walaupun kita semua nggak akan bisa menyelesaikan semua. Itu nggak realistis. Ya, gitu. Tapi setidaknya adalah yang ditawarkan ya caleg tersebut ya. Gitu. Dan ada yang kita ada karya yang kita beri, ada kontribusi yang kita beri. Jadi jangan cuman ngemeng-ngemeng. Nanti tunggu saya jadi ya. Dengan janji begini. Nah, aku nggak suka banget janji-janji kayak gitu. Enggak. Dan aku ngerasa kalau aku janji kayak gitu, aku nggak kepilih pun tetap dikejar janjiku. Iya kan? Karena waktu itu 2019 kejadian kayak gitu kan, kayak bukan aku yang ngejanji, siapa gitu mengatasnamakan tim aku ngejanji sesuatu, terus aku nggak kepilih, masih dikejar. Padahal aku aja nggak inget aku pernah ngomong kayak gitu, karena memang aku nggak pernah ngomong, orang lain yang ngomong gitu. Jadi aku sekarang kayak nggak usah pakai janji-janji. Kalau sudah terpilih nanti kita kerjain apa yang kita bisa kerjain. Tapi untuk sekarang kita kerjain yang memungkinkan dalam kapasitas aku sekarang, gitu. Jadi jangan muluk-muluk ya. Iya. Pasti aja gitu ya. Gitu. Dan kita juga ngasih edukasi sih ke warga. Maksudnya jangan, kita nih bukan bank. Oh iya. Kita bukan sumber dana tak terbatas, ya kan? Masih muda ya. Iya. Jadi kayak itu suatu hal yang harus diedukasikan ke warga juga. Jangan manja ke caleg. Dan caleg jangan manja ke warga. Jadi kasih apa yang realistically kita bisa kasih gitu. Tapi jangan janji-janji yang over, dan jangan terlalu yang sampai mereka bergantungan. Biasa aja gitu. Koneksi batinnya tuh dari ngobrol ya kan, dari ngebantu gitu aja. Iya. Lagi pula negara juga tidak membiarkan kita untuk manja kok. Misalnya kayak ada kita pinjam-pinjam di BRI, itu yang untuk UMKM itu dana apa sih biasanya kalau kita kur. Oh iya. Yang kur itu juga nggak sembari kita datang, Bu saya mau pinjam ini karena kita punya usaha ini, nggak kayak gitu. Jadi tunggu dulu ada usahanya dulu, berjalan oke, nanti tim survei datang baru kasih bantuan kayak gitu. Negara emang nggak pernah ngajarin kita. Itu luar biasa sih, memang kita sangat-sangat terbantu ya, emang dari rakyat untuk rakyat ya, gitu, dana-dana yang ada gitu. Nah, program unggulan yang ditawarkan Mbak Alia yang sudah Mbak Alia laksanakan tadi, kalau tadi kan permasalahan yang ada ya. Nah, program-program yang unggulan yang Mbak tawarkan sekarang nih pada saat kampanye itu apa? Iya, jadi aku banyak fokus di pengembangan UMKM. Jadi ada lebih dari 20 warung yang kita support. Ini di Dapil nih? Iya, di Dapil. Jadi warung-warung ini standarnya harus warung kopi atau warung sembako. Lokasinya strategis, buka dari pagi sampai malam. Warga sekitar yang sudah berkomitmen untuk mendukung aku, setiap kali belanja di situ bisa disubsidi sama aku, gitu. Itu oke ya? Berjalan dengan ini oke nggak? Iya, oke banget ya? Karena real, kontribusinya real dan menambah pelanggan. Jadinya menguntungkan yang buat warungnya. Iya, banyak sih caleg yang sekedar naro bannernya di warung orang, jadi kayak pasang iklan. Iya. Jadi mungkin dia bantuin sekali aja gitu. Iya, kalau aku kan konsisten, jadi nama aku kedengeran terus, dan mereka tuh jadi nggak keberatan naro ngebrandingin warungnya dengan mukaku tuh nggak keberatan karena kontribusi aku konsisten. Gitu, seperti balik lagi ke yang tadi aku bilang, yang kita kerjain apa yang kita bisa kerjain aja, karena itu jadi berkat loh buat orang. Iya, and it's not something yang kayak mahal banget per bulan. Tapi mungkin bagi kita itu bukan sesuatu yang besar gitu, tapi kalau bagi rakyat tuh mungkin jadi sangat membantu. Luar biasa Mbak Alia. Iya. Jangan lupa yang ada di Jatinegara Durian Sawit Keramat Jati nomor urut 1, luar biasa loh kontribusinya. Jadi jangan salah memilih gitu. Dan kalian yang bagi yang
pingin didatengin Mbak Alia boleh tuh nge-DM Mbak Alia ya. Yeah. Instagramnya @alialaksono. Apa gue kan? Dan saat membuat tour ini aku akan buka-buka Kemudian Mbak Alia, mungkin Mbak Alia bisa mempromosikan diri sendiri atau mengkampanyekan diri sendiri karena dia jatuhnya kampanye ya. Silakan Mbak Alia. Kayak tadi aku udah lumayan ngomong panjang lebar, jadi semoga kalau ada teman-teman yang ber-KTP di Kramat Jati, Durensawit dan Jatinegara Jakarta Timur bisa lebih tahu tentang aku dan insya Allah tertarik untuk mendukung aku. Partai Golkar nomor urut 4, Alia Nur Ayu Laksono nomor urut 1. Surat suara warna biru untuk DPRD provinsi. Jangan lupa memilih dan bilang dong nggak boleh. Jangan golput ya say, karena kalau misalnya kamu golput nanti surat suaranya dapat dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab ya. Disalahgunakan. Iya, masa hak kamu dirampas sih? Mau, ya? Iya dong. Jadi intinya jangan meremehkan suara kalian. Mau anak muda, mau udah nggak muda lagi, satu suara pun akan membantu mendetermine masa depan kalian selama 5 tahun ke depan. Jadi pilihlah pemimpin yang sesuai dengan isi hati kalian. Dan untuk warga Jakarta Timur, insya Allah itu aku. Ya amin. Kita aminkan ya. Karena memang bertekun ya. Karena Tuhan itu suka bertekun. Kadang-kadang orang pintar tuh kalah loh dengan orang yang rajin. Jadi dan kamu tuh rajin banget soalnya. Sehari berapa titik coba tuh? 3-4. 3-4. Gitu, karena sekarang udah ada batasan waktu ya. Sampai jam 6 sore. Kalau waktu itu 2019 nggak ada batasan waktu, itu kita bisa sampai malam. Ini kalau ada yang mau mengubah peraturan, kita bisa kampanye lebih-lebih. Gila loh itu, luar biasa loh. Aku nggak tahu loh kalau jadi Mbak Alia udah punya suami, soalnya karena aku belum ya. Punya suami bagi-bagi, terus abis itu dia stafsus Menpora yang lagi bejibun banget kegiatannya tadi. Sampai dia menjelaskannya udah sampai sedetail itu loh, nggak ada titik koma loh tadi kan. Dan itu belum semuanya yang aku jelasin gitu loh. Mati kan lo. Ada hal-hal yang lain yang mungkin aku lupa atau apa gitu. Luar biasa. Mbak, sukses ya. Terima kasih. Tapi dari tim kreatif ada mau menanyakan pertanyaan tebak cepat ya. Yuk. Seberapa dalamnya Anda mengenal dapil Anda? Rekomendasi dari Mbak Alia untuk tempat yang asik banget dikunjungi anak muda di dapil. Kaizen. Kenapa? Di Durensawit. Kenapa tuh? Karena itu tempatnya tuh kayak buka 24 jam ya? Apa iya, kalau nggak salah sih 24 jam. Aneka ragam makanan, kopinya juga oke, tempatnya ada indoornya, ada outdoornya, terus kayak industrial gitu. Jadi kalau tempat-tempat industrial tuh nggak gampang kotor gitu loh. Jadi kayak nyaman aja, kayak tempatnya tuh trendy gitu. Di terus Durensawit ya? Iya, dekat BKT. Terus selalu penuh dengan anak-anak muda. Dan aku udah beberapa kali bikin kegiatan di situ. Oh, oke. Jadi itu tempat hits. Tapi di Jakarta Timur memang belakangan ini semenjak COVID selesai deh, itu udah mulai banyak banget kafe-kafe yang hits yang naik. Iya. Jadi memang kemarin sempat ada nih yang datang ke sini, itu Vanessa, itu kan Jaksel banget ya. Nah, sekarang ini aku lagi ngomong sama Jaktim banget. Jaktim banget. Si paling Jaktim. Tempat paling oke di hari Minggu yang ada ngumpulak di situ satu tempat di dapil Mbak Alia. Itu yang paling terkenal kan BKT dong. Banjir Kanal Timur. Tapi selain itu di komplek sini juga Cipedak ini juga menurut aku oke. Karena warganya tuh ngumpul, karena kan itu ada Taman Simanjuntak kan yang lumayan gede, pusat olahraga lah buat orang bisa, ada anak-anak cowok yang banyak yang main bola, terus anak-anak kecil banyak yang kan ada kayak playground areanya gitu kan. Terus kalau les-les gitu. Iya, terus sekedar kayak buat duduk-duduk juga di bawah pohon-pohonnya tuh juga ada tempat-tempat duduk. Terus suka ada jual-jualan juga, kayak jual bakso lah, jualan apa di samping-samping. UMKM banyak banget. Jadi memang banget ya. Hari Minggu kan pengennya olahraga. Iya. Terus langsung ada UMKM banyak. Iya. Jadi aku rasa di Kelurahan Cibedak ini sendiri gitu kayak buat lari keliling tuh
oke. Nggak sepi, karena emang warga, tipikal warga kelurahan ini tuh emang kayak hobi berkegiatan gitu. Dan karena ada tamannya jadi kayak ketemu aneka ragam orang-orang lah. Oke. Pertanyaan terakhir, menurut artikel tim kreatif Kagol yang dibaca di Google ya, ada hal unik dari Keramat Jati. Uniknya kenapa Kak? Katanya karena drive-thru. Kenapa tuh kok bisa drive-thru? Emang McDonald's? Bukan katanya sih, emang bener. Bener ya? Emang bener itu drive-thru. Jadi kalau pasarnya ini kalau malam ya? Iya. Mereka ada di pinggir-pinggir jalan. Pasar malam. Jadi maksudnya drive-thru tuh kan pedagangnya di pinggir-pinggir jalan. You drive through it gitu. Langsung ambil. Begitu. Kocak banget. Oke. Tapi di BKT juga malam ada pasar malam, tapi nggak bisa disetir ya, harus jalan kaki atau misalnya kayak naik sepeda atau naik skateboard atau begitu. Tapi intinya nggak boleh juga ya. Naik motor boleh lah. Tapi nggak boleh naik mobil. Tapi ada juga pasar malam yang drive-thru. Iya, drive-thru versi Jaktim. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Alia Nurayu Laksono, Putri Jaktim. Ya, aku lupa menyebutkan Abang Nuri tahun berapa ya? 2018. Jaktim juga? Iya. Kita kan kayak si paling Jaktim aja gitu. Iya benar. Tapi bukan si paling, emang Jaktim. Emang literally karena dari kecil tinggalnya di sini, Cipedak. Karena emang kalau orang nyalek itu kita harus kan pasti orang nyalek itu sudah sebaiknya adalah sudah memang benar berdikari ya gitu. Terus jadi pengen jadi berkat untuk banyak yang lebih luas gitu ya. Dan yang paling harus diutamakan terlebih dahulu adalah tempat lahirnya gitu loh. Maksudnya tempat lahirnya kecil besar di situ ya, itulah yang harus diperjuangkan. Benar sekali. Pas banget dia memang anak cipcem banget. Anak cipcem. Oke, Sobat Kagol, sekian podcast kali ini. Nggak tahu episode berapa, nanti mau dicek aja ya. Terima kasih udah stay bersama kita berdua di sini. Mohon maaf lahir batin kalau kita punya salah-salah ya. Jangan di skip, subscribe yang belum subscribe, like dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, nomor 1.